Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa ya, dalam keadaan sehat-sehat bersama dengan papa mama. Adik-adik, kita akan berimparia ibadah hari Minggu pelayanan anak Minggu 3 Oktober 2021. Tapi adik-adik, sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Selesai. Hari ini kakak didampingi banyak teman. Siapa ya teman-teman yang mau dampingi Kandri? Luar biasa. Selamat pagi. Ayo kita bernyanyi. Hai. Kita semua udah siap ya memuji Tuhan? Siap. Akan bernyanyi dengan sukacita. Mari adik-adik kita ikuti sama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oke adik-adik, setelah kita tadi menyanyikan lagu yang pertama, kita mau berdoa dulu nih. Doa pada hari Minggu ini akan dibawakan oleh adikku ini. Silakan adikku ini. Teman-teman, kita berdoa yuk. Jangan lupa tundukkan kepala dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyi dengan lagu dari Kidung Ceria nomor 361 dengan judul Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita nyanyi sama-sama adik-adik. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke adik-adik, nats pembimbing pada hari Minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 23 yang dibacakan oleh adik Samuel. Silakan. Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Nah, adik-adik, berdasarkan penjelasan Nas Pembimbing pada hari Minggu ini, firman Tuhan mengatakan kalau adik-adik melakukan sesuatu itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, contohnya nih, kalau misalnya adik-adik diminta oleh kakak Layan untuk melakukan pelayanan di IPA sebagai pembaca Alkitab, adik-adik harus melakukan dengan senang hati, dengan sukacita, tidak boleh marah-marah, tidak boleh bersedih juga. Karena apa? Karena adik-adik melakukan pelayanan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kami Arsi, Ya, kita mau ngapain ya sekarang, Kak? kita sekarang mau berdoa lagi nih, Ebek. Wah, doa sebelum cerita ya, Kak? Iya, bener banget. Adik-adik, kita mau doa sebelum cerita yang dibawakan oleh adik Eliza. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan kami sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita selanjutnya akan baca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai berapa Inci? Aku tahu. Sampai 5 ya, Kak Mercy ya? Bener nggak ya? Ya, betul adik-adik. Kita akan baca Alkitab dari Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh teman kamu, Ninci. Aku tahu. Siapa ya? Kira-kira? Aku tahu. Manuela, Mhm. Audero, Oke. Elin, Mhm. dan Nuansa, Kak Mercy. Oke, adik-adik, silahkan dibaca Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ayat 2. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai
mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Halo Derik, selamat hari Minggu. Yuk, kita sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Siap dong, adik-adik duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita tentang Paulus. Siapa? Bapak Paulus. Mau mendengarkan ceritanya? Begini ceritanya. Paulus lahir di sebuah kota yang bernama Tarsus. Zaman dahulu, lahir di kota Tarsus adalah hal yang keren. Paulus adalah seorang yang sangat pintar, sangat luar biasa, dan juga seorang yang sangat terpandang. Paulus dulunya adalah seorang penindas yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tuhan membuat Paulus buta selama 3 hari. Lalu, Paulus percaya kepada Tuhan Yesus dan menggunakan waktunya untuk belajar mengenai tentang Tuhan Yesus. Paulus telah menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus, dan ia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menghabiskan sisa hidupnya untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus dan menyatakan kesediaannya untuk bersaksi melalui talenta yang Tuhan berikan. Paulus sebagai penginjil. Penginjil adalah seorang yang pergi ke banyak tempat dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita hari ini apa yang bisa kita pelajari? Jadilah seperti Paulus. Nah, yaitu kita, kalau adik-adik semua mau diampuni oleh Tuhan Yesus, seperti Paulus, dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga, jika adik-adik mau diampuni oleh Tuhan Yesus, kita harus datang kepada Tuhan melalui berdoa. Yang kedua, jika juga adik-adik ingin menjadi seperti Paulus, pasti mau dong, yaitu memiliki talenta. Yaitu Paulus memiliki talenta bisa bersaksi kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus. Adik-adik juga pasti juga memiliki talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan pada adik-adik. Gunakan talenta itu menjadi hal-hal yang baik dan benar kepada orang lain. Nah, kan semuanya hendaklah kita mau seperti Paulus yang selalu mengucap syukur atas panggilannya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang bisa bernyanyi atau membaca puisi, menari, atau bermain musik, main basket, bulu tangkis, dan lain sebagainya? Pasti banyak ya. Nah, gunakanlah bakat itu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, Kak? Pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Caranya adalah dengan melakukan dan menjalankan semua itu sebaik-baiknya, seperti adik-adik ikut melayani di IMPA, ikut paduan suara, ikut lomba, dan menjadi juara. Itu sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi yang paling mudah adalah melakukan semua perintah Allah dengan taat dan setia. Nah adik-adik, seperti nas pembimbing yang sudah kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 23, yaitu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kamu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Jadi, lakukanlah semua pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab adik-adik dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Pan, ceritanya bagus ya. Iya, Onyet, bagus banget. Iya, aku mau seperti Paulus yang bertobat dan mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Aku juga mau, Onyet. Iya, yuk kita nyanyi Pan. Ayo, yuk. Lah dari mana ya? Dari Kidung Ceria 230. Oh, aku tahu tuh judulnya. Apa? Ya Yesus pemimpin hidupku. Kamu pintar. Iya dong. Iya. Ayo, ayo. Yesus pemimpin hidupku, kepadamu ku berserah, yang jadi penunjuk jalanku, kiranya Engkau sejalan, semoga segala kerjaku padamu tetap berkenan. Hendak ku besarkan namamu dan hidup di dalam terang. Kak Mercy, Ya Inci. hari ini giliran Inci kan yang bawa celengan? Ya, betul. Minggu ini, hari ini, Inci yang bawa kaleng persembahannya. Oh, Turut. mana kalengnya ya? Tenang aja Inci, sekarang giliran kamu. Ini aku bawain persembahannya. Aku ambil ya, Oma. Silakan. Oke, aku bantu ya. Yo. Yeay, terima kasih ya Om Mbak. Sama-sama Kak Mercy. Aku mau terima kasih ya, Oma. Oke Inci, sekarang kita sambil bawa persembahan sambil nyanyi yuk. Ayo, adik-adik. Om Mbak, Inci, ayo kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 356 dengan judul Ku beri Persembahan. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan yang akan dibawakan oleh adik kita, Dante, Juan, Karen, dan Ivi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar pandemi COVID cepat berlalu. Lindungi kami semua agar tetap sehat. Tuhan, beri kekuatan dan perlindungan terhadap tenaga medis yang mengobati pasien-pasien COVID. Tuhan, beri juga
kesembuhan terhadap orang-orang yang terpapar COVID, baik yang dirawat dan di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan untuk Papa, Mama kami Tuhan yang sedang bekerja untuk mencari nafkah untuk kami Tuhan. Tuhan juga berkati mereka supaya diberi kesehatan Tuhan. Dan untuk sekolah walaupun kami daring Tuhan, belajar dari rumah karena pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati semoga kami lebih rajin dan COVID-nya segera hilang. Untuk kakak-kakak layan, semoga kakak-kakak layan diberi kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja, para pendeta, dan juga kakak layan. Tolong mereka bisa melayani kami semua, kekuatan-Mu ya Tuhan, dan juga dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, sobat kami yang setia, dalam rentetan doa syafaat ini, kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Roh Kudus menyertai para pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, agar mereka melaksanakan kepemimpinannya dengan takut akan Tuhan dan tetap setia, jujur, bertanggung jawab untuk membangun bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Engkau mendengar apa yang adik-adik kami sudah berdoa. Biarlah Tuhan mau menjawab dari semua yang mereka doakan. Dan Engkau mau sempurnakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di IHMPA tanggal 3 Oktober 2021. Kak Grace mengucap terima kasih buat adik-adik yang pagi ini sudah ikut pelayanan dalam IMPA hari ini. Tadi ya kakak lihat ada boneka Willy yang membawa kita dalam doa pembukaan. Nats pembimbing oleh adik Samuel, adik Aliza membawa kita dalam doa sebelum kita mendengar cerita, dan juga ada adik-adik yang membaca Alkitab. Ada siapa aja? Ada adik Manuela, adik Elim, adik Eudero, dan adik Nuansa. Ada juga adik-adik yang ikut dalam doa syafaat. Ada adik Dante, adik Juan, adik Karen, dan adik Ivi. Terima kasih untuk pelayanannya di hari ini. Kakak juga mengucap terima kasih buat orang tua yang sangat support adik-adik dalam mengikuti IHMPA. Nah adik-adik, dalam IHMPA adik-adik kan membuat aktivitas ya. Dan kakak lihat udah banyak adik-adik yang mengirim aktivitas-aktivitas. Ayo adik-adik semua rajin mengirim aktivitas, karena kalau rajin membuat aktivitas, rajin mengikuti IHMPA, nanti
Natal, adik-adik akan diberi kado Natal dari kakak-kakak pelayan. Nah, yuk kita lihat aktivitas-aktivitas yang sudah dikirim minggu yang lalu. Adik-adik, kita lihat yuk aktivitas minggu ini tanggal 3 Oktober 2021. Bagian pertama, temukan jalan bagi Rasul Paulus untuk menuju tempat-tempat baginya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, tuliskan 7 surat yang ditulis Paulus dalam Kitab Perjanjian Baru. Yang terakhir, isilah titik-titik yang ada dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Ini adalah percakapan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus saat pertama kali Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selamat mengerjakan. Hai Andre. Halo Ebe. Kita mau ngapain sih sekarang ini? Hai Ebe dan Iya. Omba. Iya Kak Andre. Kita akan mengakhiri IMPA kita. Ah. Cepetan ya. Iya. Pengennya sih masih mau sama adik-adik. Mau ketemu teman-teman. Oke, apa-apa ya. Kita kan akan berjumpa lagi nanti. Kita akan akhiri dulu lagu penutup dari Kidung Ceria 266, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panggilan dan jangan menyerah, dengan semakin jauh
Inci? Kita udah di penghujung ibadah ini. Kalau di penghujung ibadah berarti kita mau ngapain ya, Inci? Kita mau berdoa. Doa penutup ya, Inci? Iya, Kak Mercy. Oke, betul sekali adik-adik kata Inci. Kita mau berdoa penutup karena kita sudah di penghujung ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh menyelesaikan IMPA pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan kembali beraktivitas pada hari Minggu ini. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.